Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hamdani. Di samping saya Ibu Mulyani dan satunya lagi Ibu Dina Ariyanti, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini kami akan mempraktekkan atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan kali ini kami akan menyajikan yang terbaik untuk kita semua. Silakan saksikan praktek kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mulyani? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini Ibu akan melakukan coaching kepada coach yaitu Pak Hamdani, betul? Betul Bu. Ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Kita akan mendiskusikan rubrik yang di mana proses coaching harus sesuai dengan alur tirta yang berisi dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, dengan memberikan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot serta respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan juga akan menjadi fokus penilaian saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coach maksud saya berupa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, dan juga kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa mendengarkan secara aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi kehadiran penuh Bu. Iya, kehadiran penuh tadi kan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Lalu yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Oh iya. Pertanyaan yang berbobot dan alur tirta tadi ya. Iya. Okay. Lalu kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa saja yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching ini? Saya ingin ini Bu, bisa bersama-sama dengan coach saya nanti, bisa menemukan solusi. Coach saya itu bisa menggali potensi dan menemukan solusi tadi secara mandiri. Oh iya. Ini adalah pertanyaan prasupervisi ya Bu ya. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya, baik Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Nggih.
keluarga bagaimana Pak? Alhamdulillah juga sehat Bu. Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini begini Pak, ini kan kemarin kita sudah ada janji ingin Oke. berbicara. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini? Ini Bu, sebenarnya sih Bu, saya ingin menyampaikan atau berbincang dengan Ibu mengenai permasalahan saya di sekolah Bu. Oh, inggih Pak. Masalahnya gini loh Bu, masalahnya dengan di kelas saya Bu, ada satu siswa yang boleh dikatakan dalam artian nakalnya mungkin terlalu over Ibu. Artinya anak ini sering tidak mendengar apa yang saya ucapkan selaku guru di kelas itu. Misalnya saya ingin supaya diam dan tenang, jangan ribut, tapi dia sama sekali tidak mendengarkan, sehingga saya sendiri Bu sering merasa jengkel, merasa marah, kadang-kadang juga emosi lah Bu melihat tingkah laku anak ini. Nah itu seperti itu Bu. Ini Pak, yang Bapak ceritakan ini salah satu anak, maksud saya satu anak atau beberapa anak Pak? Satu anak aja Bu. Satu anak aja. Ya. Laki-laki perempuan Pak? Laki-laki Bu. Laki-laki, enggak. Ya. Jadi berarti permasalahan yang ingin Bapak sampaikan adalah tadi ada siswa Bapak yang suka ribut ya Pak ya? Ya, ribut. Ya, dan mungkin mengganggu ketenangan di kelas. Iya. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit Pak, kira-kira apa yang Bapak inginkan yang jadi tujuan Bapak dari perbincangan kita kali ini? Saya sih berkeinginan Bu supaya dalam kelas saya itu suasananya nyaman, tenang, sehingga proses pembelajaran yang kami lakukan dalam kelas itu bisa tercapai dengan mudah. Harapan saya itu di kelas itu adanya kesadaran anak-anak supaya menjaga kelasnya dengan tenang, khususnya anak yang satu orang tadi Bu. Baik Bapak, berarti tadi karena permasalahan Bapak tadi ada siswa yang ribut tadi ya Pak ya, berarti dari tujuannya Bapak tadi bercerita semoga bisa menemukan solusi ya Pak ya, bagaimana caranya nanti anak tersebut ya mungkin bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan harapan Bapak. Bisa Bapak ceritakan tadi ributnya itu bagaimana Pak? Ributnya itu pertama itu sering teriak ya Bu. Kalau ada sesuatu yang sama temannya itu sering mengganggu, terus kalau dibilangin sama temannya sering teriak, terus marah-marah. Jadi emosinya itu tidak terkontrol Bu. Iya. Kadang-kadang sering mengganggu juga sih Bu. Temannya cuma ngomong biasa aja, tapi dianggapnya dianggap bahasa kita itu menyumpahi lah, padahal tidak. Mereka marah-marah gitu, Nah itu marah, jadi ribut. Nah sering juga terjadi perkelahian antar mereka teman. Ya. Nah jadi macam-macam ya Pak berarti ya. Teriak, kadang sampai berkelahi. Iya. Hal apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan untuk menegur anak tersebut Pak?
yang sudah saya lakukan secara spontan saya menegur langsung dalam kelas. Mungkin nada saya itu agak sedikit keras, Bu. Jadi biar dia mungkin agak membentak lah. Mungkin, tapi ya menurut saya itu kan mungkin itu kurang bagus ya, Bu. Cara menegur itu membentak sehingga anak-anak takut atau apa kan. Nah, dan saya pun kadang mengancam akan saya laporkan dan kedua orang tuanya kalau dia nanti berbuat onar lagi. Tapi ya besok-besoknya ya sama, terulang kembali terus, besok itu lagi. Jadi saya pun semacam ancaman terus menegur, membentak, itu menurut saya itu kurang ini, Bu, kurang efektif. Kurang efektif, Bu. Jadi saya ingin mencari jalannya gimana dengan percakapan ini bisa ada solusi yang bisa saya temukan gitu, Bu. Mungkin itu. Jadi tadi Bapak sudah berusaha menegur ya Pak ya, tapi anaknya setelah ditegur mungkin sebentar dia menurut. Tapi besok-besoknya kembali lagi membuat keributan begitu ya Pak ya. Bu. Nah, kalau menurut Bapak selain cara yang tadi Pak, apa Bapak punya rencana yang lain begitu? Ya, ada sih, Bu. Ada sih, Bu. Saya ingin, Bu, pertama-tama itu ingin mengumpulkan semua orang tuanya, orang tua wali murid di kelas saya itu, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya dibebankan kepada guru. Artinya pendidikan itu bisa juga dilakukan di rumah. Nah, barangkali mungkin di rumah dia nggak tahu pendidikannya seperti apa kan, sehingga emosinya itu tidak terkontrol, Bu. Emosi anak tidak terkontrol. Nah, saya juga nggak mengerti penyebabnya. Nah, hal ini kan kalau nanti saya mengumpulkan semua orang tua, khususnya yang anak tadi kan, saya ingin menanyakan langsung apa sebenarnya yang dialami anak tadi gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang membuat dia seperti itu, mungkin ada apa. Namun saya juga berharap bertemu dengan orang tuanya itu bukan menjelekkan anaknya, tidak, atau melakukan jas anaknya sebagai anak yang nakal, tidak, Bu. Termasuk saya ingin mencarikan jalan bagaimana nanti paling tidak anak itu bisa, orang tuanya bisa memahami, sehingga orang tuanya pun di rumah bisa mengajarkan dengan budaya-budaya atau perangai yang lebih baik lagi. Ya, berubahlah paling tidaknya budaya-budaya atau perangai yang lebih baik lagi. Ya, berubahlah paling tidaknya, walaupun berubahnya tidak 100%, paling enggak 50% lah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi rencana Bapak yang pertama tadi memanggil orang seluruh ya Pak ya tadi ya. Iya, seluruhnya dulu. Orang tua ini. Iya. Jadi berarti kalau seluruh orang tua Pak, berarti tidak hanya untuk anak yang nakal tadi ya Pak ya, atau anak yang ribut tadi. Dan biar kesannya tidak ada, kesannya itu biar tidak ada kalau dipanggil satu orang kan mungkin ada apa gitu, Bu. Jadi biar dulu, karena mungkin di situ juga saya akan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan anak-anak dengan sekolah, sehingga orang tuanya pun harus tahu juga kan. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang tua ada kesepakatan seperti ini, mungkin orang tua nggak tahu. Salah satunya gini, Bu, saya itu sepakat dengan anak-anak apabila melakukan sesuatu perbuatan tidak baik, mengucapkan kata-kata atau bertingkah laku tidak baik, memukul teman, itu ada dendanya, Bu. Anak-anak sepakat, biar mereka ini. Nah, tapi kan sementara kan saya kan belum melakukan itu dengan orang tua, Bu, belum sosialisasi. Nah, jadi saya setelah kalian itu, Bu,
mensosialisasi kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan kemarin. Ya, aturan Nah, kelas lah. iya. Jadi ini ya Pak, maksudnya Bapak ingin melakukan sosialisasi pada orang tua agar antara guru dengan orang tua tersebut terjalin kerjasama, saling melengkapi lah dalam pendidikan anak, begitu ya Pak ya. Ya, benar Bu. Betul Pak. Tadi Bapak katakan yang tentang denda ya Pak ya. Tentang denda. aturan kelas lah Bu. Kesepakatan kelas lah, aturan kelas lah. Ya. Itu sudah Bapak laksanakan atau sudah sih Bu? Sudah Sudah, cuma kan nanti kan ada yang denda Bu. Cuma dendanya nanti akan saya sampaikan setelah nanti pembagian raport. Itu pun saya langsung tidak mendenda secara langsung, cuma ingin saya sampaikan dulu bahwa seperti ini. Nah, kalau toh mereka menerima, ya tidak masalah. Tapi kalau mereka nggak menerima, saya pun nggak bisa masakan juga Bu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Iya. Sebelumnya nih Pak, ini kan sudah Bapak laksanakan yang tadi peraturan atau kesepakatan kelas yang masalah denda tadi ya Pak. Seandainya kita ukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa efektif Pak kira-kira apa yang Bapak laksanakan tadi tentang denda tadi Pak? Kalau skalanya Bu bisa mencapai 5 Bu. Ada perubahan Bu, ada perubahan. Iya, karena mereka tuh sebelum saya masuk, ingat hari ini perjanjian kelas tetap jalan, aturan denda tetap jalan. Tolong jaga kelas dengan baik. Siapapun yang melanggar aturan, denda tetap jalan. Nah, mereka akhirnya kan berkurang lah Bu. Walaupun tetap ada nanti ada yang nangis, ditinggal sebentar, udah pasti ada yang menangis atau apa. Ya. Tentunya ketika Bapak tadi punya rencana untuk sosialisasi dengan orang tua, tentunya Bapak ingin menaikkan skala tadi ya Pak ya. Tadi keefektifan tadi cuma 5, mungkin Bapak ingin ya angka 8, mungkin 9. Iya Bu. Mungkin juga ingin 10 ya Pak ya. Ya, harapan saya itu Bu. Ya, mudah-mudahan bisa lah Bu nanti. Ya. Nah, tadi rencana pertama tadi Bapak melakukan sosialisasi dengan orang tua. Nah, setelah itu ada lagi Pak. Nah, setelah sosialisasi. Iya. Ini ada Bu. Sebelum itu dulu saya akan melakukan koordinasi dulu Bu dengan sekolah-sekolah, dengan guru lain untuk mendukung rencana saya Bu, biar nanti apa yang ulun lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang saya harapkan. Kalau kendala apa kira-kira ada tidak? Kalau ada seperti apa Pak? Kalau kendalanya mungkin apa ya Bu, kendalanya itu mungkin dari guru-guru lain mungkin menganggap itu kan nggak pernah ya Bu ya, nggak pernah dilakukan, itu nggak pernah, kecuali bagi bagian rapor baru siswa hadir. Tapi kehadiran mereka untuk ke sekolah untuk membicarakan permasalahan di kelas, permasalahan kesempatan kelas itu belum pernah Bu dijelaskan di sekolah saya. Jadi saya mencoba hal yang baru yang saya dapatkan di pendidikan kita, sehingga nanti mungkin kendalanya itu Bu, mereka wah ini ada apa lagi nih, kan seperti itu. Hanya karena hal baru kan belum tentu bisa diterima dengan mereka, pola pikir mereka mungkin beda dengan kita gitu Bu. Betul Pak. Tadi terkait dengan kendala tadi, kira-kira bagaimana cara Bapak atau misalkan bagaimana kira-kira yang akan Bapak lakukan supaya kendala-kendala tersebut bisa dihindari Pak atau bisa diatasi? Yang pertama itu Bu, saya harus memberikan ini dulu
percakapan atau dialog dengan guru-guru atau pendapat mereka apa yang nanti saya rencanakan, apakah rencana saya ini dalam artian baik atau tidak, itu nanti saya minta respon mereka seperti apa. Jadi, dan saya pun akan yang kedua saya akan memberikan pemahaman bahwa sekarang itu kita harus memang melibatkan orang tua secara langsung. Betul Pak. Nah, dulu, iya, biasanya kan orang tua itu menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya di sekolah. Padahal untuk pembentukan karakter sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Kak Dewantara kan, pembentukan karakter itu bisa dilakukan di rumah oleh orang tuanya. Kita di sekolah hanya sebagai penuntun. Jadi untuk yang pembentukan karakter yang lebih yang lebih ini kan orang tua, Bu. Karena yang sering dilihatnya orang tua di rumah, Bu. Nah, mungkin itu, Bu. Yang saya sampaikan. Jadi yang saya tangkap tadi dari perkataan Pak Hamdani tadi, yang pertama Bapak akan ini ya Pak ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah juga dewan guru supaya semuanya itu istilahnya satu suara ya Pak ya. Iya, benar Bu. Nah, sehingga nanti ke orang tuanya nanti lebih gampang lah menyampaikan. Nah, benar Bu. Nah, kira-kira ada lagi Pak selain itu Pak? Kayaknya cukup Bu. Nah, cukup Bu. Kalau ulun lihat komitmen Bapak terhadap rencana tadi. Komitmennya Bu, saya akan berusaha untuk melakukan rencana itu mungkin di awal semester 2 ya Bu ya, karena ini kan kita sibuk untuk persiapan ulangan semester itu. Jadi mungkin awal semester 1 itu insya Allah akan saya laksanakan. Iya Pak. Kira-kira ada tidak Pak teman atau misalkan siapa atau apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Mungkin saya harapkan dari kepala sekolah juga teman sejawat yang mungkin saya harapkan semua warga sekolah itu bisa mendukung lah, karena tanpa dukungan warga sekolah mungkin akan sulit juga Bu untuk melaksanakannya. Betul Pak. Jadi tadi insya Allah rencana Bapak tadi akan Bapak laksanakan di awal semester ya Pak ya. Ya Bu. Silahkan nanti kalau misalkan Bapak sudah jalankan rencananya, nanti Bapak bisa cerita lagi bagaimana hasilnya. Ya, siap Bu. Ada yang disampaikan lagi Pak mungkin? Oh ya Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas percakapan hari ini, dan hari ini saya merasa lega lah bahwa apa yang saya rencanakan bisa diperkuat lah. Sekarang tuh diperkuat lah oleh percakapan ini Bu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang Bapak sampaikan, percakapan kita kali ini, nah sampai di sini dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai rencana. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Hamdani. Nah, sekarang di sesi ini saya ingin mengajukan pertanyaan kembali Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching ini berkaitan dengan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan alur tirta, juga dengan rasa.
Nah, kemudian saya juga sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan kesadaran penuh. Nah, saya juga sudah memberikan tadi pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, Bu. Iya, sudah melakukan semuanya ya kira-kira Ibu ya. Nggih. Lalu saat melakukan proses coaching tadi, saya juga sudah mengobservasi dan saya juga melihat bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan rasa tadi ya Bu ya. Juga kompetensi inti dari coaching yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat coaching paham daninya juga merespon dengan baik tadi ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ini di sesi kita kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan yaitu tadi Bu, kehadiran penuh tadi, karena tadi ada sedikit saya tidak konsentrasi. Nah, jadi bagaimana nanti supaya saya menjaga konsentrasi saya tersebut. Nah, supaya benar-benar saya hadir penuh dalam proses coaching. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang ingin saya kembangkan, yaitu memberi pertanyaan berbobot, Bu. Karena dalam proses coaching tadi, saya merasa kebingungan, Bu, untuk memberikan pertanyaan. Nah, oke. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu ya atas jawaban yang Ibu berikan. Semoga setelah proses coaching ini bisa menjadi pelajaran bukan dari Ibu saja tapi untuk kita semua, dan juga refleksi untuk jadi lebih baik lagi terutama dalam proses coaching selanjutnya ya Ibu ya. Amin. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.